Saya mau tanya Bang Dik, dari sisi Allah, selain Allah tiada, tapi dari sisi makhluk, ada wujud makhluk, ada wujud Allah. Oke. Lalu ada ayat la tudrikuhul absar, surah An'am. Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan, benar? Tapi dia meliputi semua pandangan. Terus gimana dengan Nabi Muhammad SAW di malam Mi'raj? Katanya memandang Allah. Padahal ayatnya mengatakan Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan. Gimana? Nyambunginnya gimana? Ayo, konek ya, nyambung. Surah Al-An'am menyebut Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan. Tapi di hadis Isra Mi'raj, malam Mi'raj, Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim, melihat Allah. Nanti kita di surga juga akan melihat Allah. Akidah Syiah yang cenderung ke Mu'tazilah, dan Mu'tazilah semua dan Qadariyah mengatakan mau dulu Nabi Muhammad SAW ataupun nanti di surga, itu selama-lamanya tidak dapat melihat Allah. Itu akidah mereka. Sedangkan akidah Ahlussunnah, Allah itu ada atau bukan? Kullu mautin sahha ayyura. Ini kalam Imam Asy'ari. Segala yang wujud bisa dapat dilihat, tapi bukan oleh mata pandangan ini. Jadi ketika ini sahabat Nabi beda pendapat loh Bapak Ibu, ya, saudara-saudaraku. Jangankan kita, antara Sayyidah Aisyah dengan Ibnu Abbas beda pandangan. Kata Sayyidah Aisyah hanya melihat cahaya, kata Ibnu Abbas enggak, melihat Allah. Nah, gimana caranya untuk mengatasi itu? Ternyata ada satu hadis qudsi di Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari, ya, ini salah satu hadis yang menjadi pilar dalam ilmu ma'rifatullah. Apa itu? Allah berkalam, ya, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku senantiasalah mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan, ma'rifat tambahan, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, aku gantilah pendengaran dia menjadi pendengaranku, pandangan dia menjadi pandanganku. Coba ulangi hadisnya. Apabila aku mencintai sang hamba, aku ubah pendengarannya menjadi pendengaranku, pandangan dia menjadi pandanganku. Oleh Imam Hakim Tirmizi, beliau punya sanad sendiri kepada Rasulullah, ditambahin fuadnya berfikir, bertafakkur itu dengan fuadku, kalamnya berkalam dengan kalamku. Apa maksudnya? Oh, ternyata babnya bab cinta. Allah kalau jatuh cinta kepada hamba, maka hambanya disebut Habib, Al-Habib. Yang bergerak Al-Habib secara mutlak hanya Sayyidina Muhammad SAW. Habib-habib hari ini cuma dapat berkah darah sang Al-Habib. Maka Al-Habib hari ini secara batiniah belum tentu Habib. Mohon maaf para Habib. Secara darah iya, darah Sayyid sebenarnya. Belum semua Sayyid itu disebut Habib. Habib itu makom baginda Nabi Muhammad SAW. Makom apa? Makom ditukarnya sifat kemanusiaan dia dengan sifat nur rububiyahnya Allah, sehingga dia memandang bukan lagi dengan pandangan dia, tapi Allah lah yang memandang saat itu. Kenapa? Jika telah nyata Allah pada seseorang, dia tidak lagi memandang dengan matanya, tapi Allah lenyapkan mata dia, Allah lenyapkan pandang dia. Yang memandang saat itu hanya Allah. Di saat itu baru kita faham
Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah bukan? Beliaulah al-fani fi hubbillah, zat sosok yang fana, lenyap, lebur dalam cinta Allah. Maka beliau memandang bukan lagi dengan basar Muhammad bin Abdullah, tapi dengan Muhammad Habibullah. Kalau dengan pandangan Sayyidina Muhammad Habibullah, pandangannya adalah pandangan Allah, pendengarannya adalah pendengaran Allah. Tapi ini disebut sisi rububiyah. Nur rububiyahnya Allah terbit pada diri Sayyidina Muhammad SAW. Di saat itulah Allah izinkan sang Habib memandang kekasih.